Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Aditya Bawaskara, NIM 19501244007. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri dan Mas Willy Indra Hikmawan akan menjelaskan presentasi tentang beban RLC pada sumber tegangan AC dan DC. Kemudian yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu rangkaian RLC merupakan rangkaian yang dapat dihubungkan dengan seri maupun paralel. Rangkaian ini terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Sesuai dari namanya RLC, yang mana merupakan susunan seri RLC merupakan susunan yang terdiri dari sebuah resistor atau R, kemudian induktor L, dan kapasitor C yang disusun dengan seri kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Kemudian beban yang dihasilkan oleh resistor bisa disebut sebagai resistansi. Lalu untuk beban yang dihasilkan oleh induktor disebut sebagai induktif yang dapat disimbolkan dengan XL. Sedangkan beban yang dihasilkan kapasitor disebut sebagai reaktansi kapasitif yang dapat disimbolkan dengan XC. Lalu untuk besar beban atau hambatan gabungan yang dihasilkan dalam rangkaian seri RLC disebut hambatan total atau impedansi yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC dan tegangan DC. Kemudian kajian pustaka, yaitu kajian pustaka tersebut terdiri dari rangkaian RLC, arus AC, dan arus DC. Untuk rangkaian RLC sendiri merupakan rangkaian yang dihubungkan secara paralel ataupun seri. Rangkaian tersebut harus terdiri dari induktor dan resistor. Arus AC adalah arus yang sifatnya mempunyai dua arah atau lebih dikenal dengan sebutan arus bolak-balik yang tidak memiliki sisi negatif. Kemudian arus DC. Arus DC adalah arus searah di mana arus ini harus benar-benar searah dan memiliki kutub positif dan negatif, atau lebih dikenal lagi plus minusnya simbol plus dan simbol min. Kemudian ada resistor. Resistor sendiri adalah merupakan komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian. Kemudian induktor. Induktor adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Kemudian kapasitor. Kapasitor adalah sebuah komponen elektronika yang kegunaannya untuk menyimpan muatan atau arus listrik di dalam sebuah medan listrik. Kemudian kita memasuki untuk pembahasan beban RLC pada sumber tegangan AC dan DC. Kemudian yang pertama resistansi. Elemen rangkaian listrik yang berupa resistor disebut juga resistansi atau hambatan, mempunyai sifat menghambat arus listrik yang lewat padanya. Tegangan yang melalui elemen adalah berbanding langsung dengan arus yang mengalir melalui elemen tersebut dan dapat dituliskan U sama dengan E kali R. Kemudian untuk besarnya daya yang disebabkan oleh resistansi adalah P sama dengan U dikali E sama dengan E dikali R dikali E sama dengan E kuadrat dikali R sama dengan U dikali U per R atau sama dengan U kuadrat per R watt. Kemudian untuk simbol resistansi ada gambar tersebut seperti ini. Terdapat tombol plus dan minnya, kemudian arus, gambar panah arus menuju ke sana. Lalu di sini ada diagram fasor V dan E rangkaian resistor AC. Untuk diagram fasor ini semakin besar tegangan maka semakin besar juga arus yang dihasilkan. Berdasarkan diagram fasor seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu induktansi. Elemen rangkaian listrik yang berupa induktor disebut juga induktansi, mempunyai sifat menghambat arus listrik yang melalui pada bahan tersebut serta menunda timbulnya arus terhadap tegangan yang terpasang. Kemudian untuk rumusnya sendiri yaitu U sama dengan L per kali DI per DT volt. Kemudian untuk besar dayanya yang diserap oleh induktansi adalah perkalian tegangan dan arus, yaitu rumusnya seperti P sama dengan U kali I atau sama dengan LI dikali DI per DT per watt.
Selanjutnya ada lanjutannya, itu ada gambar simbol induktansi seperti ini berupa sebuah kumparan kawat ini. Kemudian untuk diagram fasornya jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya itu kapasitansi. Elemen rangkaian listrik yang berupa kapasitor juga disebut kapasitansi, mempunyai sifat mempercepat arus listrik yang lewat padanya serta menggeser tegangan tersebut terhadap arus yang melewatinya. Pada listrik DC hanya berfungsi saat dihubungkan ke sumber, kemudian tidak berfungsi lagi. Tetapi dalam listrik AC akan berfungsi terus-menerus selama masih terhubung dengan sumber. Kemudian untuk rumusnya sendiri yaitu I sama dengan C kali DU per dt ampere. Kemudian besarnya daya yang disisipkan oleh resistensi adalah P sama dengan U kali I sama dengan C kali U DU per dt watt. Lalu lanjutannya ini terdapat simbol kapasitansi. Kemudian terdapat diagram fasor V dan I untuk rangkaian kapasitor AC seperti gambar ini. Lalu selanjutnya adalah tabel 1. Terdapat tabel 1 percobaan beban RLC DC. Di sini terdapat tabel dan ada berbagai tegangan mulai dari 10 sampai 50. Kemudian ada perhitungan praktek dan selisih. Perhitungan terdiri arus daya, kemudian praktek arus dan daya, kemudian selisihnya dari perhitungan dan praktek. Di sini kita memakai resistor 100 ohm. Jadi misal nomor 1 tegangan 10 volt, maka perhitungan cara menghitung arus dan daya pada tabel 1 seperti ini. Misal diketahui R 100 ohm dan V nya sama dengan 10 sampai 60 volt. Mencari arus pada baris 1 yang V1, kemudian I sama dengan V1 per R ya, sama dengan 10 kali per 100 sama dengan 0,1 ampere. Lalu untuk menghitung arus pada baris pada V2 dan V8 tetap menggunakan rumus di atas. Kemudian mencari daya pada baris V1. Untuk mencari daya tersebut menggunakan rumus dari V1 dikali arus tegangan V1 dikali arus V1 sama dengan 10 dikali 0,1 sama dengan 1 watt. Lalu untuk menghitung daya yang lainnya V2 sampai V8 atau I2 sampai I8 tetap menggunakan rumus di atas. Kemudian saya akan mendemokan untuk menghitung simulasi ini untuk tegangan RLC DC pada resistor. Nah, di sini kita menggunakan tegangan 10 volt, kemudian terdapat ampere, arus ampere terdapat 1 ampere, kemudian tegangannya ada 10 volt. Lalu ini untuk mencari dayanya tinggal dikali 10 kali arus. Jadi terdapat tegangan 1 watt. Lalu selanjutnya pada tabel 2 percobaan beban RLC DC menggunakan resistor 70 ohm dan induktor 250 mHz. Nah, untuk cara menghitung arus dan daya tersebut, misal diketahui induktor 250 mikrofarad atau per 250 volt dan R nya 70 ohm dan volt tegangannya 10 sampai 60 volt. Karena sumber tegangan dari arus DC, maka untuk mencari arus pada DC arus pada baris 1 yaitu I sama dengan V1 per R, kemudian sama dengan 10 per 70
sama dengan 0,14A. Kemudian untuk mencari dayanya itu V1 kali E1 sama dengan 10 kali 0,14 sama dengan 1,4 watt. Jadi kita cek kemudian sini. Pada tegangan 10 volt ini terdapat arus 10 volt, kemudian ampernya 0,14, ini 0,14 ampere. Lalu untuk nilai dayanya dikali 0,14 kali 10, artinya ada 1,4 watt. Nah, itu terdapat beban RLC untuk rangkaian RLC untuk beban di induktor tersebut. Lalu selanjutnya kita juga pada beban RLC DC yang menggunakan kapasitor, yaitu di sini terdapat arus dan daya 0 dikarenakan hasil praktik sesuai dengan teori, yaitu arus yang terbaca pada ampermeter hampir mendekati 0. Dalam teori, sebuah kapasitor tidak akan melewatkan arus yang berasal dari tegangan DC, jadi arus yang lewat adalah 0. Sedangkan arus yang dapat terbaca oleh ampermeter merupakan arus yang bocor. Untuk perhitungannya, karena R sama dengan 0, maka hasil perhitungan arus dan daya adalah 0. Kemudian kita simulasi untuk beban kapasitor pada tegangan DC. Di sini tidak terdapat ampere dan daya, jadi semua arus dan daya tersebut 0 karena memang kapasitor tersebut tidak akan melewatkan arus yang berasal dari tegangan DC, sehingga arus yang lewat cuma 0. Kemudian yang misal kalau sedangkan arus yang dapat terbaca oleh ampermeter merupakan arus yang bocor. Lalu selanjutnya yaitu tabel 4, percobaan beban RLC AC yang menggunakan resistor. Di sini misal tegangan 10 volt, arusnya terbaca 0,1, daya 1. Kemudian pada plug terbaca 120 mA, kemudian dayanya 1,125 ampere, sehingga selisihnya arus yaitu 20 mA dan daya 0,125 ampere. Kemudian kita membahas untuk menghitung arus dan daya pada tabel 5 menggunakan rangkaian AC, sumber AC. Bisa diketahui resistor 100 ohm dan V sama dengan 10 sampai 60 watt. Untuk menghitung arusnya sama dengan yang DC, yaitu V1 per R 10 per 100 sama dengan 0,1 ampere. Kemudian untuk dayanya sama dengan V1 dikali 1, yaitu 10 kali 0,1 sama dengan 1 watt. Kemudian kita cek simulasikan. Nah, di sini kita simulasikan beban RLC pada resistor. Di sini menggunakan arus AC yang mengartikan arus bolak-balik. Di sini terdapat arus terbaca 0,12 dan 0,12 ampere, kemudian tegangannya ada 12 volt. Kemudian untuk dayanya dikali 0,1 dikali 12 sehingga 1,4 watt. Jadi sini tidak terlalu beda jauh untuk pada protefnya.
Kemudian selanjutnya pada tabel ini yaitu beban RLC AC yang menggunakan induktor. Misal tegangan 10 volt, arusnya terbaca 0,095 dan dayanya 0,95 pada perhitungan. Lalu pada praktek terbaca arus 100 mA, daya 0,625. Kemudian selisihnya arus 5 mA, dayanya 0,325 watt. Untuk perhitungan sendiri, maka misal diketahui induktor 250 mH, kemudian resistor 70 ohm dan voltnya 10 sampai 60 watt dan frekuensinya 50 Hz. Maka untuk mencari arus adalah I sama dengan V per Y. Lalu untuk mencari Y terlebih dahulu menggunakan rumus R kuadrat ditambah XL kuadrat. Lalu untuk XL kuadrat rumusnya yaitu 2Pi per FL. Jadi kita mencari XL terlebih dahulu. Untuk XL tersebut ada rumusnya 2 kali PFL, yaitu 2 kali 3,14 dikali 50 kemudian dikali 250 kali 10 pangkat min 3, hasilnya 78 ohm 6 ohm. Kemudian mencari impedansinya yaitu akar kuadrat dari 70 akar 2 ditambah 78,6 akar 2 sama dengan 105,25. Setelah mencari impedansi, maka kita mencari arus besar pada baris 1 tersebut, yaitu dengan rumus I1 sama dengan V1 kali XL sama dengan 10 per 125,25 sama dengan 0,095 ampere. Lalu untuk dayanya sendiri yaitu V1 sama dengan V1 kali I1 sama dengan 10 kali 0,14 sama dengan 1,4 watt. Jadi kita cek menggunakan simulasi Proteus. Untuk beban RLC pada induktor, di sini terdapat resistor 100 ohm. Kemudian kita ubah, misal resistornya ada 70 ohm sesuai dengan PowerPoint. Di sini 70 ohm dan induktornya 250 mH. Kemudian kita mulai mensimulasikan. Di sini terbaca 0,12 ampere, kemudian tegangan terbaca 12 volt. Nah, di sini tidak beda jauh. Tidak beda jauh untuk selisihnya. Mungkin karena kita menggunakan tegangan efektif, jadi perbedaan selisihnya terdapat. Selanjutnya yang terakhir tabel 6 perubahan. Ini kita menggunakan kapasitor. Jadi untuk menghitung kapasitor ini diketahui 3,2 mikrofarad. Kemudian karena sumber tegangan dari arus AC, maka untuk mencari arus adalah I sama dengan V per XC. Untuk XC sendiri yaitu sama dengan 1 per 2 Pi FC. Kemudian untuk mencari XC terlebih dahulu 1 per 2 kali 3,14 kali 50 dikali 3,2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 995 ohm. Lalu untuk menghitung arus pada baris 1 yaitu I1 sama dengan V1 per XC sama dengan 10 per 995 sama dengan 0,010 ampere. Kemudian kita cek untuk mendemokan simulasi tersebut. Nah, di sini terdapat tegangan volt 12 ampere dan untuk arusnya terdapat 0,01 ampere. Jadi ini untuk arusnya sama. Lalu tegangannya beda selisih 2 volt. Jadi tidak terlalu jauh. Kemudian selanjutnya kesimpulan.
Untuk kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan bahwa rangkaian RLC terdiri dari kapasitor, induktor, dan resistor. Pada resistansi mempunyai sifat menghambat arus listrik yang lewat padanya. Kemudian pada induktor memiliki sifat menghambat arus listrik yang melalui pada bahan tersebut, serta menunda timbulnya arus terhadap tegangan yang terpasang pada kapasitansi. Mempunyai sifat mempercepat arus listrik yang melewatinya serta menggeser tegangan tersebut terhadap arus yang melewatinya. Jadi berdasarkan tabel percobaan atau analisis penghitungan tadi itu bisa disimpulkan bahwa besarnya arus yang melewati rangkaian R dan L apabila dialiri dengan arus AC maupun DC maka hampir sama. Kemudian namun untuk beda rangkaian kapasitor apabila dialiri arus DC maka arus terukur sangat kecil atau arus bocor, dan apabila arus AC maka arus kelihatan. Ini sesuai dengan teori bahwa kapasitor apabila diberi tegangan tidak sumber DC maka hanya melewati arus sebentar. Namun berbeda apabila kapasitor ini dialiri dengan arus AC, maka kapasitor tersebut akan mengalirkan arus secara terus-menerus karena arus AC merupakan rangkaian arus yang bolak-balik. Kemudian kalau dilihat dari besarnya arus RLC yang dialiri listrik AC maupun DC ini hampir sama besarnya. Hal ini menandakan bahwa hukum Ohm tersebut berlaku pada sumber arus DC dan AC. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan atau tidak kejelasan dari penjelasan saya, dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.